Mutiara Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya adalah berbicara tentang syariat yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada dua hal yang hendaknya kita camkan dan kita perhatikan dalam pembahasan wahyu ini. Ya, semoga Allah SWT memberi kepada kita semua pemahaman yang benar tentang wahyu yang dimaksudkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tentunya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan wahyu. Ya, apa yang dimaksud dengan wahyu. Para ulama menjelaskan bahwa wahyu itu asal maknanya adalah ilqa'un bi khafa atau al-ilqa'u bi khafa'in. Ya, menyampaikan sesuatu kepada orang lain secara rahasia. Ya, ini dimaksud dengan wahyu. Jadi menyampaikan sesuatu kepada orang lain secara rahasia. Ini maksud dengan wahyu. Dan tatkala kita membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an, ya, kita akan dapati dalam Al-Quran kalimat wahyu ini memiliki makna yang berbeda-beda. Yang pada dasarnya adalah maknanya menyampaikan, ya, memberitahu. Ya, seperti misalnya apa yang Allah SWT firmankan dalam surat Maryam misalnya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Zakaria alaihi salam, di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada beliau bahwa beliau akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak yang diberi nama Yahya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kharaja 'ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya di tempat ibadah. Beliau keluar dari tempat ibadah beliau menuju kaumnya. Kemudian beliau mewahyukan kepada mereka, ansabbihu bukratan wa ashiyya. Hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan di waktu petang. Ya, coba lihat ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan auha ilaihim. Beliau memberikan wahyu kepada kaumnya. Di mana para ulama di sini mengatakan bahwa beliau menyampaikan perintah ini kepada kaumnya dengan isyarat. Ya, dengan isyarat. Ya, walaupun sebagian ahli tafsir mengatakan dengan tulisan. Jadi yang mengatakan dengan tulisan, ada yang mengatakan dengan isyarat. Maka sebagian para ulama mengatakan wahyu kadangkala bisa dipahami secara bahasa, artinya adalah isyarat atau tulisan. Dan wahyu juga para akhwat, para ikhwan, para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala juga bisa diartikan ilham dalam Al-Qur'an. Ilham itu juga bahagian daripada wahyu. Coba lihat apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surat An-Nahl ayat 68. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun." Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada lebah. Ya, mewahyukan kepada lebah. Anittakhidhi minal jibali buyutan, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit dan di pohon-pohon kayu, kata Allah Subhanahu wa taala, dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Maka makna wahyu di sini adalah ilham. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada binatang ini, yakni lebah ini,
untuk membuat sarang. Membuat tempat di mana di gunung, membuat tempat sarang di mana di pepohonan dan juga di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Jadi di sini wahyu berarti ilham. Wa auha rabbuk, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah artinya mengilhamkan kepada lebah. Ya, ini wahyu. Ya, berarti ilham. Dan bahkan kalau kita lihat dalam Al-Qur'an juga kita akan dapati bahwa wahyu itu juga bisa berarti waswasah. Ya, artinya godaan, bisikan. Itu juga disebut dengan wahyu. Ya. Sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam surat Al-An'am ayat 112 misalnya. Allah SWT berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinni wal insi yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Ya, dan demikianlah kami jadikan, kata Allah SWT, bagi tiap-tiap nabi itu musuh, kata Allah. Yaitu musuh dari kalangan syaitan, bangsa jin, musuh dari para syaitan, yakni baik dari bangsa manusia maupun dari bangsa jin. Jadi syaitan dari bangsa manusia maupun syaitan dari bangsa jin. Kemudian Allah SWT mengatakan di mana para syaitan ini yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, di mana sebahagian mereka mewahyukan kepada sebahagian yang lainnya perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Allah mengatakan mewahyukan antara satu dengan yang lainnya dari para syaitan ini perkataan-perkataan yang indah untuk apa? Untuk menipu dan menyesatkan manusia. Dan dimaksud dengan yuhi ba'duhum di sini adalah yakni menggoda, ya, atau para ulama menerjemahkannya dengan membisikkan, ya, waswasah, membisikkan. Jadi kadangkala wahyu juga diartikan dengan apa? Dengan waswasah, bisikan. Ya, maka sebagaimana kita sebutkan tadi, kadangkala ia berarti isyarat, ya, diartikan dengan isyarat sebagaimana dalam kisah Nabi Zakaria alaihi assalam. Kadangkala bisa berarti ilham sebagaimana dalam kisah yang Allah ceritakan tentang lebah. Kadangkala bisa berarti bisikan, tatkala Allah SWT menceritakan tentang para syaitan yang membisikkan antara satu dengan yang lainnya dari perkataan-perkataan indah untuk menyesatkan atau menipu manusia. Maka para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini wahyu secara bahasa. Walaupun para ulama mengatakan asal maknanya itu kembali kepada apa? Al-ilqa'u bi khafa. Ya, menyampaikan sesuatu atau memberitahu kepada orang lain terhadap sesuatu dengan tersembunyi, ya, dengan tersembunyi. Karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu adalah ucapan-ucapan, perkataan-perkataan, pesan-pesan yang tersembunyi. Ya, ucapan-ucapan dan perkataan-perkataan dari syariat-syariat Islam, baik Al-Quran maupun sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu sendiri yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khafa, secara tersembunyi. Ya, ini juga menunjukkan bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala mewahyukan yang kita katakan syariat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini mencakup Al-Quran dan juga hadis. Ya, Al-Quran dan juga hadis. Jadi Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, begitu juga hadis merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, bagaimana wahyu ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana? Ya, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.